Kita lihat aja dari bawah jalan aja, biasanya beagle yang kuat buat di hutan kelihatan dari lincah kakinya kawan-kawan. Dia lebih agresif dan cara ajol-ajolannya itu lebih agresif ya, kelihatan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya Boni Salman. Oke, kali ini sekarang kita bukan berburu, jadi membahas tentang anjing buat berburu di hutan ya kawan-kawan. Jadi ciri-ciri caturangga itu ya kawan-kawan. Jadi ciri-ciri beagle yang bagus buat berburu di hutan. Jadi ada ciri-cirinya. Emang jadi kita gak bisa membandingkan, ada beagle kan ukurannya ada yang besar, ada juga yang kecil kawan-kawan. Jadi itu tidak bisa diprediksi, walaupun besar ada juga yang gak kuat di hutan ya kawan-kawan, ada juga yang kecil tapi kuat di hutan. Jadi ciri-cirinya kita nggak bisa melihat dari segi tulang ya, jadi ciri-cirinya kita lihat dari kelincahan anjing beagle-nya. Oke kawan-kawan, kita lihat segi anjing saya, karena nggak ada semua, nggak ada yang besar ya, jadi ukurannya kecil, cuman si Meki doang yang ukurannya lebih besar. Maaf ya kawan, gandeng karena di sini deket jalan ya, jadi kita sedikit aja. Jadi ukuran beagle yang kuat, caturangganya yang kuat juga sebenarnya nggak bisa diprediksi harus beagle yang ukuran besar lebih kenceng ya kawan-kawan, karena nggak bisa ya. Jadi kita harus melihatnya dari segi langkah anjingnya dulu. Perbedaannya ya kawan-kawan, kalau ukuran beagle yang biasanya yang kuat larinya kenceng juga, ini ukuran kecil kawan-kawan. Ini si Bogel ini ya, sama si Brand hampir kecilan si Bogel, cuman dia punya kenceng juga dan hampir sama kayak anjing kampung kawan-kawan. Karena kenapa? Karena dari tulangnya juga, segi tulang dia memiliki tulang kecil kawan-kawan, cuman nyeimbang ya, dari badannya ini sampai ke kakinya itu nyeimbang. Dan juga ibaratkan si Brand ini juga tuh kawan-kawan ya, dari si Brand tulangnya besar, dia juga kecil pondok, cuman dari segi lari dia juga cukup lumayan kenceng juga. Dan untuk ciri-ciri beagle yang gak kuat biasanya kelihatannya dari kaki itu, segi kaki agak pondok ya, dari badan kesininya agak pondok, dan juga biasanya kelihatannya agak lemah ya, gerakannya itu gerakan nggak bisa cintreng lah kalau ibaratkan begini ya kan kawan, nggak bisa agresif dari langkah jalannya juga biasanya. Karena sejenis semua beagle juga ada yang kuat dipakai di hutannya, ada juga yang enggak kan kawan. Jadi kalau dipakai di hutan, wah ketinggalannya sangat jauh sekali. Jadi seperti ini ya kawan-kawan, ciri-cirinya seperti si Brino ini kawan-kawan. Jadi si Brino kenapa saya jarang bawa ke hutan, karena gitu kawan-kawan. Nanti kita keluarin si Brinonya ya, ukurannya si Brino. Dan ini anaknya si Rebok, ini masih anak si Brand kawan-kawan ya. Dan ini si Berry. Dan juga ini juga beagle kenceng juga kawan-kawan ya, dia memiliki kaki sangat panjang, sama badannya juga hampir sama. Pokoknya gitu aja kawan-kawan. Kalau kita lihat anjing beagle, kita lihat aja dari bawah jalan aja, biasanya beagle yang kuat buat di hutan kelihatan dari lincah kakinya kawan-kawan. Dia lebih agresif dan cara ajol-ajolannya itu lebih agresif ya, kelihatan gitu. Beda kalau sama beagle yang gak bakalan kuat, biasanya beagle itu kelihatan dari jalannya juga agak kesusahan kawan-kawan. Jadi badannya agak pondok, kakinya agak pondok. Biasanya begitu emang bisa, cuman lebih susah, lebih lambat kawan-kawan kalau buat berburu di hutan gitu. Jadi ukurannya kita nggak bisa mencari beagle ukuran besar ataupun kecil, yang penting kecil juga ukuran kaki sama badannya ini hampir sama kawan-kawan. Nah ini seperti si Bogel ini sangat kecil, jauh beda sama si Brand juga. Oke, kita keluarin si Brino yang beloy kawan-kawan. Jadi ini ciri-ciri beagle yang kalau susah dipakai di hutan, ketinggalan boyot, ibaratkan kayak gini ya kawan-kawan. Ini si Brino. Oke, saya lihat dulu ya, ukurannya lebih panjang kan,
Memang lebih panjang ya kawan-kawan, dari si Brand juga lebih besar si Brino ini, dari si Bogea juga. Cuman lihat ya kawan-kawan, dari kakinya, segi kaki, dari badan ini sampai ke kaki ini hampir pondok. Nah juga kelincahannya juga beda ya, beda. Jadi kalau dipakai di hutan bukannya nggak kuat ya kawan-kawan, cuman beloy, lebih beloy ya. Kalau dipakai sama anjing kampung lebih ketinggalannya lebih jauh kawan-kawan dari kaki ya. Emang kalau dari tulang lebih besar kawan-kawan. Cuman saya juga jarang bawa ke hutan ya gitu kawan-kawan, ketinggalannya lebih jauh. Cuman dia punya penciuman sangat bagus sekali, sangat lebih apik ya kawan-kawan. Dia lebih apik. Cuman ya gitu, ketinggalan sama lebih kecil sih masih Bogel ini kawan-kawan. Apalagi sama anjing kampung. Jadi kalau dipakai di hutan, wah sangat susah sekali kalau buat berburu di hutan. Jadi kalau ciri-ciri biga kita nggak bisa diprediksi dari ukuran besar. Ada juga ukuran besar itu juga lebih kendor, ada kecil tapi kecil kelihatan dari langkahnya agresif dan cara jalannya juga beda ya, lebih kuat. Jadi kalau yang saya sarankan kawan-kawan, kalau pengen pelihara buat berburu di hutan, lebih baik selayang beagle ya, selayang beagle. Jadi kalau selayang beagle hampir sama kayak anjing kampung. Jadi kalau kita punya bibit bagus, kita lebih baik dikawinin. Jadi nyiptakan selayang beagle kalau buat berburu di hutan. Emang nggak semua biga juga bagus buat berburu di hutan kawan-kawan ya. Ada juga yang kendor, ada juga yang kenceng, kelihatan dari langkah kakinya aja. Oke kawan-kawan, segitu aja ya dari Passmore by Hunting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Passmore by Hunting, mantap.